Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membacakan kembali lanjutan hadis Adabul Mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Sekarang temanya cocok dengan bulan sekarang, yaitu bulan Muharram, tentang dermawan dan anak yatim. Adab akhlak kepada anak yatim. Walaupun bulan Muharram tidak ditentukan oleh Nabi adalah bulan anak yatim, nggak ditentukan, nggak ada hadisnya. Tapi adat kebiasaan kita kalau di bulan Muharram adalah memuliakan anak yatim. Pas sekali temanya di bulan Muharram. Baik, kita baca hadis-hadisnya tentang anak yatim. Dan hadis yang pertama tentang ini dulu, sebelum masuk ke anak yatim, hadis apa? Prolog atau hadis permulaan tentang dermawan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyun nasu akram, manusia yang paling mulia siapa? Qala akramuhum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, kata Rasul. Qalu, mereka berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang maksud kami tanya, itu bukan itu ya Rasulullah. Kalau yang bertakwa jelas, yang paling mulia ada yang bertakwa, tapi bukan itu yang kami maksud. Terus qala, terus sambil berkata lagi, fa akramun nasa Yusuf Nabiullah ibnu Khalilullah. Kalau yang manusia yang kalian tanya, siapa yang paling mulia? Aku jawab Nabi Yusuf, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu ayahnya, kakeknya, uyutnya, semuanya Nabi ke atas. Kakek ayah Nabi Yusuf Yakub, Nabi kan Pak ya, nabinya. Terus Yakub Ishak, kakeknya itu Ishak, anak ayahnya Yakub Ishak. Ishak ayahnya Ibrahim. Kan hebat tuh Pak ya. Itu kan orang mulia itu. Dia Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, uyutnya Nabi. Kita jadi apa? Ayah kita apa Pak? Kakek kita apa? Nggak jelas semua. Orang biasa aja kan. Ini Nabi semua, masuk surga semua. Kan paling bagus tuh, kata Nabi Muhammad. Terus mereka berkata lagi, sahabat, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami maksud Rasulullah. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni, maksud kalian orang Arab yang paling mulia di antara orang-orang Arab ini, yang paling mulia siapa? Itu kalian tanyakan, kata Nabi. Qalu na'am, baru mereka mengatakan, ya itu yang kami maksud. Ngomonglah dari tadi, kan gitu Pak ya. Ngomonglah dari tadi, kata Nabi gitu kan. Oh itu, kata Nabi SAW, kalau orang jahiliyah, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang paling baik di antara orang Arab itu adalah di masa jahiliyah dia tetap jadi orang baik. Di masa jahiliyah dia orang baik. Kemudian ketika dia masuk Islam dia juga jadi orang baik dan dia faqih, paham terhadap Islam itu. Jadi Pak, orang yang baik itu adalah masa jahiliyah dia tetap orang baik, seperti Khadijah Pak. Khadijah, Rasulullah, Abu Bakar, itu orang baik semua Pak. Maksudnya apa? Enggak minum minuman keras, walaupun di tengah-tengah orang yang suka minuman keras, yang suka berzina, yang suka melakukan perbuatan dosa, tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, itu orang yang paling bagus itu Pak. Di tengah-tengah orang jahat dia tetap jadi orang baik. Nah, itu yang paling bagus kata Nabi. Apalagi kalau datang Islam, dia masuk Islam kemudian dia jadi orang faqih. Oh, jadi orang apa? Faqih. Pokoknya dimanapun berada dia adalah orang yang terbaik. Nah, tidak terganggu oleh lingkungan. Itu yang paling baik orang itu, kata Nabi Muhammad. Susah nggak itu Pak?
Nah, gampang ya. Di antara orang jahat tetap orang baik, kan luar biasa tuh Pak. Orang jahat semua dia orang baik. Berat itu Pak, berat itu. Nah, terus ini ceritanya adalah tentang apa Pak? Ini tentang prolog hadis saja dulu. Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau yang paling apa tuh, mereka bertanya tentang orang yang paling mulia. Kata Nabi dijawab dengan sifat dulu. Sifatnya adalah yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Berarti kan general ya. Siapa aja, di mana saja, kelompok apa saja, kalau bertakwa itu yang paling mulia. Cuman sahabat ini bukan itu yang kami maksud. Bukan itu. Kami bukan hanya itu ya Rasulullah. Kalau begitu manusianya yang aku tunjuklah orangnya. Orangnya kata Nabi Yusuf. Itu yang kalian masuk kan? Enggak juga itu yang kami tanya. Makanya kalau pertanyaan itu yang Bapak? Yang jelas pertanyaan itu, biar nggak muter-muter orang jawab jadinya. Jadi nebak Nabi akhirnya kan. Tapi walaupun Nabi menebak, jawaban semuanya benar jawaban semuanya. Dari sifat takwa bagusnya orang itu. Dari sifat orang itu bertakwa. Dari keturunan bagusnya keturunan nabi-nabi semua, orang baik semua, ya kan? Kemudian baru Nabi tekankan adalah kalau yang kalian maksud orang jahiliyah, maka yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik walaupun di lingkungan orang-orang jahat. Nah, itu hanya permulaan dari hadis, Pak. Permulaan dari hadis saja. Misalnya Pak, ini kita ambilnya pembahasan kita kan dermawan. Kita ambil dari sini Pak. Di tengah-tengah orang apa Pak? Apa tuh? Di tengah-tengah pokoknya apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap berbuat baik, tetap baik sama orang, dermawan sama orang, itu gitu ya. Nah, itu hanya prolog hadis. Kita masuk hadis berikutnya. Yang kebaikan nih Pak, kebaikan bagi orang yang soleh. Ini nih Pak. Ini dimulai lagi oleh Imam Bukhari dengan ayat Quran, tapi dari Munzir membacakan dari Muhammad bin Ali Al-Hanifah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi maksudnya Pak, kalau dia melakukan kebaikan, pasti yang dia dapatkan nanti apa Pak? Kebaikan. Kalau dia suka dermawan, nanti pasti orang suka orang suka juga kepada dia. Tapi kalau dia pelit, maka orang juga akan pelit. Pokoknya Pak, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Misalnya nanti kita merawat anak yatim, nanti kebaikan itu kembali ke kita juga. Atau sebaliknya, kita jahat kepada anak yatim, maka sama, nanti juga akan mendapatkan kejahatan juga. Ini kan ayat Al-Quran ini Pak ya. Al-Quran pokoknya kita harus jadi orang baik, terutama kepada orang yang lemah, kepada orang miskin, kepada janda, kepada anak yatim. Berbaik sama mereka, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Panjang betul prolognya Ustaz. Lanjut aja Ustaz. Ya dah. Lanjut. Ini Pak. Ini baru masuk ke hadis intinya. Jadi dimulai dari 2 hadis, baru masuk pada hadis inti tentang anak yatim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asai alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha untuk menyantuni janda, orang miskin gitu Pak ya, dia dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah, dan juga seperti orang yang puasa di siang hari dan sholat di malam hari gitu Pak. Janda juga nih Pak, armalah janda. Siapa yang mengusahakan janda? Mengusahakan janda Pak, bahasanya sa'i. Bahasanya Bapak? Sa'i. Sa'i itu kalau kita tawaf kan ada namanya Pak? Sa'i, lari-lari kan? Lari kecil. Berarti ini adalah lari-lari kecil mencari janda. Jangan salah-salah ya. Mencari janda, lari-lari kecil. Artinya kita yang cari Pak. Kita yang cari untuk disantuni, bukan untuk dinikahi. Itu
Dinikahi nanti istri marah. Santuni janda. Janda itu pasti punya anak yatim, ya Pak. Yang paling bagus disantuni adalah janda yang banyak anaknya. Bukan yang nggak ada anak, yang banyak anak. Cari gadis malah mau. Kamu cari janda apa ya? Itu masalahnya. Wajib. Jandanya nggak ada ya. Untung dapat yang gadis. Alhamdulillah, ya kan. Tapi cerita kita pembahasannya adalah tentang apa Pak? Anak yatim. Anak yatim Pak. Anak yatim. Jadi kalau janda banyak anak yatim, tuh itu yang paling bagus. Kita nanti akan apa Pak? Menjaga anak-anak itu kan. Anak-anak itu kita jaga. Apa yang kita dapat? Seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti puasa siang hari, seperti sholat di malam hari. Misalnya tanya sama anak yatim, kamu ini kebutuhan sebulan berapa? Kata anak yatim 1 juta, maksimal 2 juta Pak. Itu udah bagus tuh tadi ya kan. Kita bilang sama anak yatim, baiklah kalau begitu 1 bulan hidup kamu sekarang saya tanggung 1 juta. Saya kasih 1 juta ya, saya tanggung hidup kamu, sandang, pangan, papan, untuk sekolah segala macam ya. 1 juta cukup Pak, kata dia kan. Saya gitu, cukup Pak, kita tanggung. Maka sebulan itu kita dianggap Allah seperti orang yang sedang berjihad. Sebulan itu kita dianggap oleh Allah seperti orang yang puasa. Sebulan itu kita dianggap seperti orang yang sholat malam. Kan indah. Kalau meninggal pas ketika itu masuk surga pasti, ya kan? Bayangkan apa pahala yang lebih hebat daripada ini? Hebat kan pahalanya kan? Berjuang di jalan Allah, puasa siang hari, kemudian sholat di malam hari. Kan mantap banget puasanya ini, hebatnya ini Pak. Kalau menyantuni anak yatim, itu kalau 1 kita santuni, kalau banyak itu banyak juga. Itu Pak. Makanya saya katakan tadi, kalau Pak mau nikah lagi, nikahilah janda yang banyak anak yatimnya. Itu pahalanya besar sekali Pak ya. Pahalanya besar sekali. Pak, menyantuni anak yatim ini apa aja? Menyantuni yatim itu sandang, pangan, papan. Itu yang kita santuni Pak. Itu yang kita santuni. Itu aja Pak dapat pahala begini kita. Apalagi kalau kita tambah 1 lagi santunannya, menyayanginya. Ini yang jarang-jarang didapatkan sama anak yatim. Kadang anak yatim bisa dapat 3 Pak. Sandang, pangan, papan, baju, makanan, tempat tinggal. Dia dapat tuh Pak. Tapi yang tidak didapatnya apa? 1 lagi, kasih sayang. Kalau bisa kita memberikan kasih sayang kepada anak yatim itu lebih bagus lagi, pahalanya lebih banyak lagi. Kasih sayang dengan cara apa? Menikahi ibunya. Itu kasih sayang. Tapi kalau nggak menikahi ibunya juga nggak masalah. Bawa dia ke rumah, itu kan jadikan dia seperti anak kita sendiri. Jangan kadang-kadang anak yatim itu Pak dijadikan komersial, ya kan? Setiap ketemu sama orang, ini anak yatim, habis itu orang minta tujuannya apa Pak? Dia bilang itu dapat bantuan. Itu namanya mengkomersialkan anak yatim. Nabi tidak suka begitu. Nabi sukanya Pak, anak yatim itu letakkanlah di tengah-tengah anak kandung. Ada anak-anak kita 3 orang, disisipkan di satu, di situ Pak anak yatim. Dianggap bahwa dia adalah anak kita sendiri, walaupun kita tetap menjaga apanya Pak? Adab-adabnya dan aurat-auratnya kan. Tapi jangan disebut dia selalu anak yatim, sebab kalau disebut dia selalu anak yatim, nanti dia jadi minder. Taruh dia di tengah-tengah seperti anak kandung. Itu Nabi sukanya begitu Pak. Jangan setiap ketemu sama orang, ini anak yatim nih, mohon maaf Pak ya, bolehkah kita Pak memfoto-foto anak yatim? Boleh aja, asalkan dia tidak merasa terkerdilkan. Nah, gitu pula adabnya sebenarnya Pak. Nggak boleh terkerdilkan. Pokoknya kalau ingin kita ada acara foto-foto sama anak yatim. Tapi kalau bahasa hadis tadi ini Pak, as-sa'i itu apa Pak? Kita yang berusaha untuk apa? Datang ke mereka, bukan mereka yang mendatangi kita.
Nah, kadang mau nih Pak, bukan nggak ini kan kita cerita adab ideal. Adab ideal itu kalau dia didatangkan, terus dia apa Pak? Nggak sekolah, ya kan? Nggak mengaji, gara-gara ada acara yang kita buat, kan terlantar sekolahnya, kan terlantar mengajinya. Apa salahnya kita yang datang ke tempat mereka, kita yang menyantuni mereka. Bahasa hadisnya adalah as-sa'i. Sa'i itu Bapak? Kita yang jalan. Kita yang jalan. Nah, itu bahasa adabnya. Itu ya Pak ya. Pahalanya sangat besar. Lanjut. Keutamaan orang yang beri nafkah kepada anak yatim. Ini hadisnya panjang juga. An Aisyata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha fasa'altani falam tajid indi illa tamratan wahidatan fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fakharajat fadakhala nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu faqala may yali min hadhihi albanatu syai'a fa ahsana ilaiha kunna lahu sitran minan nar. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya seorang perempuan bersamanya 2 orang anak perempuan. Berarti janda dengan 2 orang anak perempuan. Dia minta, aku tidak punya apa-apa, kata Aisyah, illa tamrotan wahidatan, kecuali hanya satu biji kurma. 1 biji cuma kurmanya Pak. 1 biji kurma yang punya di rumah Aisyah. Bapak berapa biji kurma di rumah Bapak? Enggak ada juga ya. Oh ya, lebih miskin berarti Bapak ya. Miskin. Tapi beras ada. Wah, banyak. Ini makanan pokok kan kurma, ya kan? Nah, kurma enggak ada, cuma satu biji aja. Kemudian aku berikan kepadanya. Faqasamatha, dia bagilah kurma tadi yang satu menjadi 2, separuh-separuh berarti. Sementara dia sendiri dapat nggak janda ini Pak? Dapat untuk anaknya separuh cuma dikasih Pak ya kan. Bapak kalau dikasih separuh kurma gimana rasanya Pak? Pelecehan betul itu kan? Kurang banyak. Paling kurang kalau orang pulang haji umroh berapa dapat kurma? 3 biji kan? 3 biji, ini cuma 1 biji dapat. Itu pun 3 biji kurma ditambah air zam-zam, tambah juga coklat 1, 2, kacang juga ada. Summa qamat, kemudian berdirilah, karena nggak ada lagi kan, berdirilah janda tadi. Fakharajat, keluarlah dia, nggak ada apa-apa lagi kan, dah keluar pergi. Pada khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, faqala, Nabi Muhammad berkata, mayyali min hadhil banatu syai'a, apa yang membuat kamu takjub terhadap anak-anak itu? Maksudnya terhadap anak-anak itu dan janda itu. Fa ahsana ilaihinna, kalau ibu tadi baik kepada anak yatim itu, anak dia, padahal anak dia Pak, anak dia ayah istri suami sudah meninggal dunia kan jadi yatim. Kalau dia baik kepada anak-anak mereka itu, kunna lahu sitran minan nar, maka anak tersebutlah yang menghalangi dia dari api neraka. Makanya tadi saya katakan keutamaan untuk menikahi janda yang punya banyak anak, tertutup dari api neraka. Jangankan anak yang bukan anak kita, anak ibu aja, anak ibu istri yang punya anak dari suami yang meninggal dunia, dia nggak menikah lagi misalnya kan, dia jadi penghalang dari api neraka. Apalagi bukan anak kita yang kita santuni, itu lebih lagi jadi penghalang dari api neraka. Jadi beruntung kita kalau ada anak yatim sebenarnya. Kenapa? Pembuat pintu surga terbuka. Pemahaman hadis juga nih Pak, janda itu boleh minta nggak Pak? Kalau untuk anaknya boleh minta nggak Pak? Jawabannya boleh Pak. Kalau dia butuh nih, fasalat, nih dia minta kepadaku, berarti minta kan? Karena nggak ada, boleh minta Pak. Jadi orang miskin, ya kan? Orang miskin, janda, nggak ada yang mau dia makan, dia boleh minta. Kan minta ini, minta kan? Minta. Terus apa yang harus diberikan? Pokoknya apa yang ada kasih. Bukan Aisyah pelit Pak. Memang ada cuma 1 kurma itu aja lagi. Artinya Pak, menyantuni janda dengan orang miskin itu sehabis-habis uang. Gimana Pak? Sehabis apa Pak?
sehabis-habisnya, nggak ada lagi itu dikasih, yang nggak ada apa tuh? Yang ada itu yang dikasih sehabis-habis. Aisyah begitu Pak, seada habis-habisnya, ada gitu ya, sehabis-habisnya. Bukan uang lebih, tapi uang apa? Memang uang pokok ya dikasih. Uang pokok, makanan pokok dikasih. Nggak ada lagi yang dikasih. Cuman ini itu dikasih. Jangan meremehkan walaupun ini satu kurma. Tapi cuman ada itu gimana lagi? Kalau ada banyak, kasih banyak. Kalau ada sedikit, kasih sedikit itu habisnya. Kasih sama Aisyah sehabis-habisnya Pak. Akhirnya Pak, kemuliaan ibu ini baca kemuliaan ibu, dia nggak makan sama sekali, hanya diberikan kepada 2 orang anak, tapi penyebab itulah dia terhalang dari api neraka. Jadi udah banyak tadi Pak keutamaan apa tuh menyantuni anak yatim tuh, seperti berjuang di jalan Allah, sholat malam, puasa siang hari, terhalang dari api neraka. Kan banyak tuh Pak ya. Taman kita ini anak yatim, kalau ada ya Pak ya, kita santuni anak yatim. Lanjut, seperti Bapak udah mulai lelah, ya kan? Ini hadis yang sangat terkenal ini Pak, hadis yang sangat terkenal. An Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakahataini au ka hadhihi min hadhihi syakka Sufyan fi lusta wallati tali ibhamu. Dari Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Nabi bersabda, saya dengan orang yang menanggung hidup anak yatim di sorga seperti ini, kata Nabi, seperti ini atau seperti ini dan ini, kata Nabi. Bisa begini, biasanya hadis yang lain begini, bisa begini. Kalau kata Sufyan Suri, aku ragu Nabi meletakkan tangan yang mana, bisa jadi tangan tengah ini Pak. Jadi jangan Bapak salahkan bagaimana ya. Jadi saya bilang gini nanti marah pula. Tangan tengah sama ibhamu ini nih, usto sama ibhamu. Ini ibhamu. Ini kata Nabi begini masih sopan nggak Pak? Ibhamu ini ya Pak ya. Ibhamu, sababatu, usto, gimana tuh Pak? Kalau ceritain tuh Pak, li ibhamu wasababatu wal usto wal bin saru wal khinsaru. Oh bin saru khinsaru ya. Oh iya. Oh berarti begini Pak. Begini aku di surga nanti. Nabi di sini, dia di sini. Begini, tapi dia ragu Pak. Begini modelnya atau begini? Dari salin begini Pak. Dari salin begini. Al-ibhamu wasababa, di sana begini Pak, sababatu walusto, begini kata Nabi, dekat. Tapi Sofyan ragu begini, tapi hadisnya banyak periwayatnya nih Pak, bukan satu periwayat. Tapi yang dimunculkan oleh Imam Bukhari ini hadisnya, bisa begini, bisa Bapak begini, tapi kan jelas Bapak dekat, ya kan? Yang jelas apa? Dekat. Kalau begini Bapak mau di surga begini sama Nabi? Kan dekat juga, hanya jarak satu Pak, jarak satu kampung, jarak cuma satu kampung, ya kan? Kalau ini kan nggak ada jarak, ya kan? Nggak ada jarak, dekat betul antara Alam Asri 1 sama Alam Asri 2. Contohnya gitu kan, dekat aja, ya kan? Dekat aja. Kalaupun komplek, tapi kalau rumah berarti rumahnya dempetan ini dengan Nabi ini. Kalau begini berarti diselingi oleh satu rumah, gitu kan. Pokoknya intinya mah ceritanya bahwa dekat sekali dengan Nabi. Bagi siapa yang menyantuni anak yatim, ini hadis yang terkenal ini, ya kan? Hadis yang sering dibaca ini, itu kan ana wa kafirul yatim fil jannati kahakaza. Hakaza kata Nabi kan? Sababatu wal wusto. Yang sering hadisnya itu yang sering, yang masyhur hadisnya itu. Berarti hadis ini Pak diangkat oleh hadis yang lain. Kenapa? Karena hadis yang banyak lain mendukung hadis ini. Ini terangkat hadisnya nanti namanya marfu, dia terangkat hadisnya. Ya, tapi yang dimunculkan oleh Imam Bukhari hadis ini, ya Pak ya. Ini begini. Pokoknya santuni yatim dekat dengan Nabi. Udah banyak kan keutamaan di atas ini Pak ya. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Hadis lanjut. Anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'aman Ibnu Umar fada'a bi ta'ami dzata yaumin fatalaba yatimahu falam yajidhu faja'a ba'da ma faragha Ibnu Umar fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin lam yakun indahum faja'a bi sawiqin wa asalin faqala dunaka hadha fa wallahi ma ghubinta yaqulul Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma ghubina. Dari Hasan bin Ali, Pak. Hasan bin Ali, anak Ali. Ada anak, sesungguhnya anak yatim kalau ya betul, sudah anak yatim itu selalu hadir ke makanan Abdullah bin Umar, anak Umar bin. Pokoknya Abdullah bin Umar itu kalau mau makan selalu dihadirkan anak yatim. Dia nggak mau makan kalau nggak ada anak yatim. Kalau mau dia sarapan panggil dulu anak yatim. Pakai toa aja mungkin itu pakai apa, Pak? Ayo makan yuk. Makan. Semua anak yatim ada di sekitar makan di rumah Abdullah bin Umar. Dia nggak akan makan kecuali ada anak yatim. Makanya itu nanti, Pak, sebaik-baik acara kata Nabi, acara yang ada di sana anak yatimnya. Karena diberkahi. Karena diberkahi. Ada anak yatimnya, ada orang miskin. Kita kan kalau ngadain acara kalau bisa nggak ada anak yatim. Kalau bisa ada orang kaya aja. Kenapa? Amplopnya gede. Kalau anak yatim pakai amplop, ngabisin makanan aja. Cuma Nabi mengatakan yang paling berkah adalah yang ada anak yatimnya, ada anak yatim. Itu Abdullah bin Umar itu. Pokoknya dia makan kalau kepengen berkah makanan itu maka dihadirkan anak yatim. Makan bersama anak yatim. Pada abi ta'amin ya tawamin, kemudian diletakkanlah makanan. Terus fatalaba yatimahu falam yajid. Oh, ternyata satu kali sudah dipanggil-panggil anak yatim tersebut, tapi anak yatim enggak falam yajidhu, enggak ada, Pak. Dicari-cari mana anak yatim, dia mau makan, tapi enggak ada anak. Dicari-cari enggak ada. Faja'a ba'da ma faragha. Ternyata dipanggil sama Abdullah bin Umar, orang lain tentunya. Dan habislah makanan itu, mungkin tetangganya aja dipanggil, bukan yatim, tetangga. Terus ternyata datang anak yatim setelah makanan itu habis. Belum selesai makan, makanan habis. Pada alahu Ibnu Umar bin Tu'amin. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada istrinya, ada makanan lagi enggak? Ternyata habis. Lam yakun indah, enggak ada lagi, udah habis. Anak yatim baru udah datang, enggak tahu kemana dia, nonton bola kali. Nonton bola untuk Piala Dunia atau kemana nggak tahu kan. Dipanggil-panggil tadi nggak ada. Sekarang udah selesai makan baru datang. Faja abisawikin wa asalin, akhirnya dicarilah. Tunggu sebentar kata Ibnu Umar. Tunggu sebentar. Dulu ya naya doya. Dicarilah sawik. Sawik itu makanan apa tuh, dari pokoknya enak lah. Roti sawik, roti gandum yang lembut sawik. Dengan tambah lagi apa, Pak? Madu. Oh, mahal itu kan. Makanan mewah dikasih. Kalau kita tadi misalnya Abdullah bin Umar, dia makan ikan asin sama sayur asam. Pas sudah habis datang anak yatim. Datang anak yatim, tunggu sebentar. Dibelikannya rumah apa tuh, nasi padang Putra Minang di depan. Oh, nasi padang Putra Minang. Dikasih kepada anak yatim. Kan lebih mewah, Terus dia berkata, faqala dunaka hadza, ini untuk makanlah. Kata siapa, Pak? Abdullah bin Umar. Fa wallahi ma ghubinta, apakah aku mau mengecewakan kamu, Nak? Kecewakan kamu? Yaqulul Hasan, berkatalah Hasan. Berkata Hasan, anak itu menjawab, ma ghubina, enggak, kami tidak kecewa. Kami enggak kecewa. Ya gimana mau kecewa? Tadi kelihatan masih ada piringnya bekas Bapak ikan asin sama sayur asam. Ini dibelikan nasi padang Putra Minang. Oh, ini jadi promosi ya, Pak ya? Wah, ini nggak boleh promosi ini, harus bayar berarti ini. Nah, pagi sore juga, Pak ya. Pagi sore, siang malam, sederhana. Sebutlah semua nasi padang. Ini, Pak, begitu Abdullah bin Umar. Sebaik-baik makanan adalah yang ada anak yatimnya. Abdullah bin Umar memang tidak menghadirkan anak yatim di rumahnya. Mungkin rumahnya kecil, Pak ya. Tapi setiap kali makan selalu manggil
anak yatim. Tapi kalau ada rumah bapak bisa anak yatim di situ, itu lebih baik lagi. Ya Pak ya, lebih, karena sebaik-baik rumah kata Nabi nanti adalah rumah yang ada anak yatimnya. Coba lihat hadis. Ini hadis yang bapak tadi kan sebutkan tadi, sababatu wal wusta. Ini hadis yang sangat terkenal juga, yang paling terkenal ini. Sami'tu Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi sababatu wal wusta. Ini hadis yang sangat terkenal. Saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga begini, dan dia berkata dengan dua jarinya, yaitu jari tengah sama jari telunjuk. Itu kan jari tunjuk sama jari tengah. Gini. Ini hadis yang sangat terkenal yang ini, Pak. Tadi hadis yang di atas itu hadis apa, Pak? Hadis yang diangkat oleh hadis ini. Ya, ini hadisnya udah tadi. Lanjut, Pak ya. Haddatsana Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah la ya'kulu ta'aman illa wala akhiwanihi yatimun. Abu Bakar bin Hafs tadi yang meriwayatkan adalah Hasan. Sekarang apa, Pak? Berarti banyak sekali sahabat yang melihat Abdullah bin Umar sedang makan bersama anak yatim. Apa kata Abu Bakar bin Hafs? Ada tidak makan Abdullah bin Umar itu kecuali di mejanya ada anak yatim, bersamanya di mejanya ada anak yatim. Berarti tadi hadis Hasan, sekarang hadis dari Hasan bin Ali, sekarang hadis dari Abu Bakar. Berarti Hasan bin Ali, Abu Bakar bin Hafs melihat Abdullah bin Umar tidak makan kecuali ada anak yatimnya. Hadis yang tadi, Pak, di atas tadi kan hebat. Jadi bukan pencitraan. Kadang-kadang kan orang pencitraan, Pak. Di depan kamera ada anak yatim. Kalau nggak ada kamera, nggak ada anak yatim. Kalau ini nggak pencitraan, Pak. Mau ada kamera, nggak ada kamera, dimanapun, kapanpun selalu ada anak yatimnya. Nah, gitu, Pak ya. Ini kapan kita masjid kita muliakan anak yatim? Biasanya bulan Muharram, Pak. Udah jadi belum? Udah lewat, Pak. Udah selesai ya? Terlambat kita ceramah berarti. Nanti gimana ini ceritanya? Hah? Nanti mudah-mudahan ada ya, Pak ya. Diadakan. Biasanya kan Ramadan, Pak ya. Mengambil momen sebenarnya, mengambil momen aja sebenarnya kan. Mengambil momen. Di Ramadan juga habis itu gimana, Pak? Habis Lebaran, terus Muharram. Kadang-kadang itu ngambil momennya gitu, Pak ya. Sebenarnya anak yatim itu makannya apakah hanya habis Lebaran? Enggak, dia makan tiap hari. Kalau bisa muliakan anak yatim, tiap hari muliakan. Cuman kan kita ngambil, Bapak, ngambil momen. Rezeki anak yatim sekarang rezeki harimau. Dah tiap hari. Dah rezeki harimau tuh apa tahu? Atau rezeki ular. Makan hari ini sebulan puasa. Gitu biasanya tuh rezeki apa, Pak? Rezeki apa? Rezeki anak yatim biasanya begitu tuh. Nah, makanya pandai-pandailah anak yatim untuk mengalokasikan dananya. Jangan sampai dapat hari ini pula habis. Harus udah tahu lah dia sifat apa tuh, gaya kita menyentuh anak yatim hanya mau momen-momen tertentu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallam khairu baitin. Nah, ini saya sebutkan tadi. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatiman yuhsinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatiman yusa ilaihi ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini yushiru bi isba'ihi. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, kata Nabi, sebaik-baik rumah orang Islam itu adalah rumah yang di dalam ada anak yatim dan dia baik kepada anak yatim tersebut. Jadi kalau rumah kita ingin berkah, maka masukkanlah anak yatim di tengah-tengah anak kandung kita. Ya kan? Nanti di salin itu disebutkan. Pokoknya, Pak, ma yasna'u kana yasna'u fi yatiman. Apa yang dia lakukan kalau ada anak yatim? Pokoknya kama yasna'u waladak, seperti kau memperlakukan anakmu sendiri. Kalau anak kita makan, yatim makan. Kalau kita belikan baju anak yatim, belikan baju. Kalau kita didik anak yatim, kita pukul anak kita pukul pula anak yatim. Supaya Bapak sama-sama
didik. Jadi anak yatim itu Pak, kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Jangan beda-beda. Sama seperti anak. Kalau dia perlu dididik, dididik. Perlu dipukul, pukul. Ya kan? Gitu Pak. Itu. Makanya nanti, kenapa kok ada anak yatim nakal? Ya karena apa Pak? Nggak dididik. Makanya nakal. Manusia itu kan makhluk potensi, bukan makhluk jadi. Potensi itu apa Pak? Kalau nggak dididik, jadi jahat. Dia harus dididik biar jadi baik. Kalau kambing nggak Pak? Kalau kambing Pak, lahir dia jadi kambing, pas besar tetap kambing. Nggak dididik pun tetap jadi kambing. Tapi kalau manusia nggak dididik, jadi jadian. Jadi jadian Pak. Oh, manusia itu harus dididik. Maka anak yatim itu harus dididik. Nanti hadisnya lain. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik rumah yang ada anak yatim. Karena dia manusia, harus punya kesempatan seperti manusia yang lain, cuma nasib tak berpihak kepada dia. Orang tuanya meninggal duluan. Gitu kan? Tapi bisa jadi bagaimana jika seandainya yang meninggal itu bapak, kemudian anak bapak jadi yatim? Apa yang bapak sedih nggak? Sedih lah. Benar Pak ya? Sedih lah. Nah, jadilah seperti orang tua nih. Jadilah seperti orang tua Bapak, penyayang terhadap anak. Ya, seperti orang tua kandung. Nah, di sini. Qala Daud, ka kunna lil yatima lil aba war rahim. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ma aqbahal faqru ba'dal ghina wa aktsaru min dzalika aw aqbaha min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Wa idh wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawatan wa ta'awwadhu billahi min sahibi idza dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yuzakkirka. Hadisnya panjang sekali ke bawah ini, enggak menjadi pembahasan kita. Menjadi pembahasan kita sampai di sini aja. Berkata Daud, kami punya anak yatim. Jadilah kalian kepada anak yatim seperti ayah pengasih kepada anak yatim. Pembahasannya itu kan. Terus Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya sebagaimana apa yang kalian tanam, itulah yang kalian panen. Ya kan? Apa yang kalian tanam itu kalian. Kalau kita menanam kebaikan kepada anak yatim, nanti kita panen kebaikan. Kalau nggak di dunia, di surga. Seburuk-buruk kefakiran adalah setelah kaya. Jadi kan udah kaya habis Bapak jadi orang fakir. Itu kan ini. Kalau dari kecil miskin aja itu nggak apa-apa Pak. Nggak terasa miskinnya. Kenapa? Dari kecil miskin aja. Tapi kalau kaya duluan habis itu miskin, gimana Pak? Wah, sedih betul. Makanya Bapak jangan kaya-kaya, miskin aja lah terus. Biar nggak terasa miskin, ya kan? Tapi kalau pernah kaya kemudian miskin, itu sakit luar biasa ya kan? Ini ceritanya tentang yang lain-lain ini Pak. Maksudnya Bapak, kalau di sini kita bahas, kita sambungkan ke hadis di atas. Maksudnya Bapak, kalau kita lagi mampu, maka bantulah. Karena kalau kita tidak mampu, apa yang bisa kita bantu? Gitu Pak ya? Apa yang bisa kita bantu? Maka selagi mampu, lakukan kebaikan banyak-banyak, terutama kepada anak yatim. Lagi sehat, maka Bapak sholatlah, daripada nanti sakit susah ke masjid, ya Pak ya. Makanya Nabi mengatakan begitu kan, kalau kita bisa bantu anak yatim, dari buka terus. Pulang kita lagi Pak jam 6 Pak. Cepat-cepat jalan di sini biar selesai hari ini kita sama kita nih ya. Nah ini saya lagi Pak ya. Nih hadisnya, ar-rajul nih, laqad aital muslimin wa in sami'tu hasan yaqulu ma ahliyatu yatimakum. Siapa keluarga kalian? Keluarga kalian adalah yatim kalian. Ar-rajulu minhum liusbihu fayaqulu yatimakum ya ahliyatu miskinakum ya ahliyatu jarakum wa asnu khiyarakum wa in syi'ta. Jadi gini Pak, siapa sebenarnya keluarga kalian? Keluarga kalian adalah yatim kalian. Seorang laki-laki ketika pagi hari dia berkata, pelihara keluarga kalian, jaga keluarga kalian. Siapa itu? Orang-orang miskin di antara kalian, tetangga kalian. Jadi Pak, keluarga kita adalah siapa Pak? Orang miskin
anak yatim, para tetangga. Maka setiap pagi kita harus jaga ini Pak. Setiap pagi Pak, Bapak lihat anak yatim dulu. Aman nggak? Aman. Kalau nggak aman, bantu. Lihat tetangga dulu. Apa tetangga? Aman nggak? Aman. Kalau nggak aman, bantu. Orang kita kemudian pagi-pagi kita lihat siapa Pak? Orang miskin. Orang miskin kita lihat. Kalau dia nggak aman, bantu. Itu namanya keluarga kalian. Ya ahli tuh, ya ahli tuh. Jadikan dia keluarga. Oh, gitu Pak. Pak capek dengar saya. Mau udah berbunyi belum? Belum berbunyi. Pak Ben ini cepat betul bukanya. Tuh ada banyak tuh. Nasi uduk kayaknya Pak, nasi uduk. Bapak mau nanya, tanyalah Pak. Tanyalah Pak. Kita mau nanya. Nah, Pak Wendy dulu. Hah? 4 nanyanya. Pak Raja 4 nanya Pak Raja. Pak Jiwen nanya, Pak Jiwen nanya Pak Jiwen. Cepatlah Pak Jiwen. Tangga tak nanya. Hah? Oh gitu, biasanya begitu. Adabnya begitu Pak Raja. Adabnya begitu. Pak Raja dulu baru Pak Jiwen. Siap, silakan Pak. Ya. Atau yang sudah balik. Gak balik ya. Kalau kita kan rata aja, bapak-bapak yatim malah. Usap kepalanya Pak. Saya kepala yatim. Ya, jadi kalau di kita ini pukul rata kan. Rata. Kalau definisi yang tadi kebaikan yang sempurna tadi, itu memang yang belum balik atau yang sudah balik. Tuh. Itu sama ini Ustaz. Jika harus memilih gitu kan. Apakah yang lebih kita dahulukan itu membantu keluarga yang memang yatim atau memang yang tadi dibilang keluarga ini ada tetangga yang lebih dekat, ada dan lain-lain itu Ustaz. Dalam kalau harus memilih gitu kan, apakah lebih didahulukan yang memang ada garis darah, keturunan gitu kan, saudara, anak yatim yang lain aja. Yang tadi yang dibilang tetangga itu, dan lain-lain. Itu aja Ustaz, itu aja. Pertama, sampai mana batas yatim? Sampai batas yatim sampai yatim itu balik. Karena Nabi mengatakan la yatima ba'dal bulugh, kata Nabi. Tidak dikatakan yatim lagi kalau dia sudah balik. Baliknya tandanya adalah haid atau apa? Haid atau laki-laki mimpi pertama umur rata-rata 14 tahun ke bawah. Ya, 14 tahun ke bawah. Maka masih dianggap yatim. Tapi setelah itu dia tidak dianggap yatim, pindah dia ke miskin. Kalau dia juga nggak punya apa-apa, pindah dia menjadi miskin dan patut dibantu juga. Nah, cuman kan kita menyamakan dia yatim padahal dia sudah SMA. Sebenarnya ya dia bukan yatim lagi, tapi disebut apa Pak? Miskin. Miskin patut dibantu juga nggak Pak? Ya. Kalau anak yang 10 tahun ke bawah, Nabi mengatakan usap kepalanya. Usap kepalanya. Nabi mengatakan setiap pahala itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kecuali kalau membantu anak yatim. Membantu anak yatim, maka pahalanya seperti yang ada seperti rambut yang ada di kepalanya. Maka Nabi mengatakan wamsa'ura usahum. Maka usaplah kepalanya. Jadi anak yatim itu Pak, sebenarnya usap kepalanya itu tujuannya bukan hanya usap-usap Pak. Kalau kita sering usap-usap nggak ngasih duit Kak, tempang kepalanya tuh. Usap aja kan, kita kan itu ya. Nggak ngasih duit, tapi usap kepala aja, ya kan? Tempang lah kepala ada sering diusap sama orang. Ya kan? Usap-usap aja kan. Maksudnya itu mengusap itu adalah berikan kasih duit, berikan kasih sayang, dan pahalanya seperti yang ada seperti rambut yang ada di kepalanya. Oh, lebih besar lagi. Sebenarnya kalau dikata Bapak tadi
kalau nih kan, kalau ada orang miskin dengan anak yatim, mana yang lebih mulia? Ya anak yatim. Karena orang miskin tadi dia masih bisa usaha, dia kan udah gede ya, masih bisa usaha. Tapi kalau anak yatim dia nggak bisa usaha, maka kalau utama anak yatim. Tapi kalau ditanya lagi, siapa yang utama, memberikan anak yatim yang dekat dengan kita atau anak yatim yang jauh? Anak yatim yang dekat dengan kita. Kenapa Pak? Karena orang yang terdekat lebih utama daripada orang yang jauh. Nah, kalau harus memilih. Tapi kalau kita nggak memilih, kasih juga ini, kasih juga itu, karena duit kita banyak, misalnya gitu. Tapi kalau harus milih, memang duitnya segitu-gitu aja, maka anak yang terdekat yang lebih anak. Maksudnya yang terdekat tadi saudara, Iya. Soalnya ada anak saudara kita yang yatim, tinggal jauh, harus tinggal jauh, kan kita harus mengirim Ustaz. Iya. Apa kita buat Yang jauh itu tetangga yang dekat. Baik. Yang duluan adalah saudara kita walaupun dia tinggal jauh. Tapi kalau dilihat lagi misalnya Pak ya, anak yatim itu terbagi dua sebenarnya. Ada anak yatim kaya, ada anak yatim miskin. Kapan anak yatim itu kaya? Ketika orang tua yang meninggal adalah orang kaya. Orang tuanya meninggal adalah orang kaya. Maka mengelolanya saja kita dapat pahala yang di atas tadi. Mengelola, duitnya kita kelola. Dia orang kaya nih, anak yatim yang kaya, duitnya kita apa Pak? Kita kelola. Mengelola duitnya aja supaya nggak habis, ya kan? Itu kita dapat ya, seperti berjuang dengan Allah segala macam itu Pak. Bisa gitu loh. Apalagi kalau anak yatim itu miskin. Kalau anak yatim itu miskin Pak, itu lebih baik lagi, itu kan? Sekarang lihat anak yatim yang jauh tersebut apakah kaya atau miskin? Karena anak yatim ada yang kaya dan miskin kan? Kalau anak yatim miskin, dia adalah keluarga kita, maka itu yang lebih utama daripada tetangga kita yang yatim dan dia bukan karib kerabat dekat kita. Tapi kalau seandainya anak yatim saudara kita itu di sana hidupnya berkecukupan, dia berkecukupan mungkin dari ayahnya, mungkin dari ibunya yang masih apa Pak? Jadi apa Pak? Ibunya jadi apa Pak? Jadi apa? Jadi ini jualan online. Ibu jualan online, walaupun suaminya meninggal dia jualan online ibunya. Sementara anak yatim yang dekat kita ini miskin ini. Jadi dilihat apanya Pak? Kondisinya. Ya, kondisinya. Kondisi yang paling utama kita bantu misalnya kali ini Pak. Ada dua orang yatim, kedua-duanya miskin, maka yang lebih utama adalah yatim yang paling dekat hubungannya dengan kita walaupun tinggalnya jauh. Gitu Pak ya, itu jawabannya. Ini Pak Edi. Silakan. Salam. Jadi mengenai anak yatim dan kalau di lingkungan kita kan kita ada masjid misalnya. Kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyambungnya anak yatim dan janda itu kan yang lebih punya hak itu apakah di lingkungan itu ada pengurus atau masjid itu? Apakah itu juga bagian dari tanggung jawab kita? Sebenarnya siapa aja yang mengkoordinir bagus. Siapa saja yang mengkoordinir itu bagus. Yang mengkoordinir pun dapat pahala itu walaupun dia nggak nyumbang. Sini duit untuk anak ya yatim. Itu katanya menanggung. Dia begitu aja dapat pahala. Apalagi yang ngasih duit. Siapa yang mau berani menanggung silakan. Baik dari manapun. Ya kan? Kalau kita dipercayakan misalnya ke masjid ada kotak anak yatim. Ya udah kita kalau nggak sempat kita langsung berbagi dengan anak yatim, kita numpang aja di sini. Numpanglah di sini ya, di kotak anak ya. Yatim dapat pahala pula kita. Yang mengurus dapat pahala juga. Cuman gitu Pak. Nanti bahasa di situ apakah Al-Qur'an itu seburuk-buruk makan adalah memakan la ta'kulu di Al-Qur'an itu tidak boleh memakan harta anak yatim, nggak boleh Pak. Jadi kalau sebagai pengelola ya harta anak yatim ya untuk anak yatim, jangan dimakan. Kadang memaaf nih Pak ya, adain acara besar-besar untuk mengundang anak yatim, datangkan selawat, datangkan apa tuh namanya Pak, hadroh, datangkan dekorasi. Biaya anak yatim itu dapat uang misalnya 20 juta,
Dia dekorasi 15 juta. Habis itu 5 juta untuk anak. Tidak begitu cara ngurusnya. Anak yatim nggak perlu hadrah. Anak yatim nggak perlu tenda. Yang diperlukannya apa, Pak? Uang yang terkumpul itu bagi sama dia rata, dah selesai masalah. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita gitu, Pak ya. Kadang-kadang gitu. Ini kan anak yatim kan boleh kan memakan harta anak yatim dengan baik kan, boleh nggak ya? Memakan harta anak yatim dengan boleh. Maksudnya gitu, Pak. Kalau misalnya anak yatim itu ada 20. Terus bapak lagi ngundang, lagi memuliakan anak yatim. Bapak sebagai apanya? Sebagai penyalur harta anak yatim. Bapak belikan 21 bungkus nasi padang. 2 bungkus nasi padang, Pak ya. Yang apa, Pak? Yang 20 bungkus makan sama anak yatim. Kita numpang makan di mereka 1 bungkus itu boleh itu, Pak. Tapi enggak, anak yatim 5, yang numpang makan 30. Banyak kan yang makan daripada anak yatim. Terbalik. Terbalik. Kita boleh makan di situ, Pak. Kan kita boleh kan makan. Yas'alu, apa tuh? Ayat Quran itu mengatakan apa? Ayat Quran itu ketika mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, ayat-ayatnya itu. Apa aja? Wa yas'alunaka qul islahul lahum khair. Ketika bertanya kepada orang mereka bertanya kepadamu tentang yatim, katakanlah berbuat baiklah kepada anak yatim. Boleh makan tapi numpang makan. Sebenarnya, Pak, orang-orang yang ngelola anak yatim misalnya dia punya bapak, punya anak-anak yatim itu kan apa tuh? Yayasan anak yatim segala macam, Pak ya. Dia boleh makan tapi numpang makan, Pak, sebenarnya, Pak. Enggak boleh misalnya dia dapat uang sumbangan dari orang lain 20 juta, untuk anak yatim cuma 10 juta. 10 juta lagi dia belikan motor baru. Tak boleh. Tak boleh begitu. Untuk itu. Untuk ini ya. Pemerintah. Iya. Itu saya. Ada undang-undang. Berarti kalau kayak Basnas itu berarti sementara pengakuannya pakai mobil. Iya. Itu penyanyi. Lebih banyak. Makmur. Nggak boleh. Sama juga kayak orang bayar pajak, mau bayar pajak pakai motor. Karyawan pajaknya pakai mobil. 12,5% ya. Iya, betul pemerintah. Itu kul islahu lahum khair itu kan perlu diterjemahkan ya. Berbuat baik sama mereka. Jangan terlalu over. Uangnya cuma 10 juta dia bagi 2 aja. Boleh ngambil, Pak. Tapi Bapak wajar, sewajarnya. Jangan berlebih. Kan itu terasa, hati kita terasa aja, Pak. Ya kan, terasa aja kan. Nanti baru kita bahas nanti fikihnya berapanya. Tapi undang-undangnya ternyata ada, Pak. 12,5% maksimal ya, Pak. Ada persentase. MBG, Pak ya. Terakhir kita habis itu sholat, Pak ya. Terakhir betul-betul ini. Nih, Pak. Qala Ibnu Sirin, Asma bin Ubaid qala, "Isna ma tasna'u bi waladak." Anak yatim itu perlakukanlah seperti memperlakukan anak sendiri. Indi yatiman qala idribhu ma tadribu waladak. Pukul dia kalau seperti kamu mukul anakmu. Cuman beda, Pak. Memukul itu Bapak harus paham nih, bukan meninju, bukan menampar. Mukul itu agama mengajarkan kita memukul dengan siwak. Sikat gigi itu pukul dengan itu, Pak. Jadi itu hanya apa, Pak? Hanya mengingatkan itu kan. Bukan apa, Pak? Kepada istri juga begitu. Bapak kalau istri Bapak nggak ingat, belum masak dia, udah jam 9 pagi, belum masak juga. Kita mau sarapan belum, pukul dia. Pakai apa, Pak? Cubit-cubit. Gitu. Kita kecil aja, jangan ditampar, Pak. Wah, jangan begitu. Itu ngomong. Kenapa, Pak? Itu kan untuk itu, Pak, untuk mengapa tuh kata Nabi sallam lisauti adabun. Dengan cambuk itu maka ada nakut-nakutin aja, Pak. Enggak diperlakukan itu. Jadi ada sesuatu yang kita punya di rumah tapi tujuannya apa, Pak? Nakut-nakutin aja, bukan direalisasikan. Jangan direalisasi.
Untuk mendidik aja. Inna fi sautil adaba, kata Nabi. Sesungguhnya dari cambuk itu ada adab di situ. Untuk nakut-nakutin aja, Pak. Jangan serius betul. Anak-anak kan terakhir betul, Pak ya. Orang dah ya bawa aja. Iya. Miskin. Harusnya nih, kalau nggak ada orang yang tetangganya menyantuni, jadi dia tetanggamu orang miskin gitu kan, orang yatim. Kalau nggak ada orang seperti itu, kan mesti ada tanggung jawab Ustaz. Kita kalau mesti sekarang nih karena nggak ada orang, takut nanti melihara yatim, nanti dicurigai kalau lu ini anaknya gitu kan. Jadi masjid Ustaz, sekarang kan tadi Ustaz bilang kalau dia udah maghrib, itu makan setiap hari Ustaz. Yang butuh dia pendidikan segala macam. Itu ada masjid. Sekarang ada masjid itu apa yang dilakukan untuk lingkungan sekitar yang ada ya? Ya, di data. Nah, anak yatim itu kalau seandainya masjid bisa memuliakan mereka, dia dimuliakan dengan cara mengumpulkan dana, sampaikan ke ke masyarakat ya, sampaikan masyarakat. Kita punya anak yatim nih, ada 10, 20. Kebutuhan mereka 1 juta, berarti sebulan ini kita harus terkumpul berapa? 20 juta. 20 juta kebutuhan anak yatim kita sebulan. Nah, dia dikolektifkan oleh masjid. Boleh, bagus, mantap. Ya Pak ya. Tinggal di data aja anak yatim dan anak-anak miskin tadi. Anak yatim, anak miskin. Kalau SMA dia miskin Pak ya. SMA miskin, ya kan? Miskin. Tapi anak SMA beda dengan anak SMA dulu. Kalau anak SMA dulu, SMA udah bisa kerja sendiri. Kalau anak SMA sekarang susah untuk kerja. Berarti anak SMA bukan yatim tapi miskin. Tapi dia tetap membutuhkan. Udah dikasih juga 1 juta sebulan untuk kebutuhan hidup mereka. Gitu, Pak. Boleh nggak masjid melakukan itu, tindakan itu? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada lagi misalnya yang kalau dulu kan namanya Baitul Mal, sekarang nggak ada Baitul Mal. Ya udah, berarti setiap masjid. Cukup Pak ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.